Dipersilakan kepada para wartawan untuk diberikan waktu 2 menit untuk meliput sebelum acara dimulai. Silakan para wartawan ambil gambar. Silakan sebelum dibuka acara, Pak, supaya tidak terganggu jalannya kegiatan kita pada malam ini. Saya berikan kesempatan durasi waktu 2 menit. Silakan. Oke Pak, silakan perbaiki dulunya. 1 menit. Oke, selesai. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh wartawan untuk bisa mundur sejenak dulu sebelum cara kita mulai demi tertibnya pelaksanaan kegiatan kita pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra, jangku di depan Indra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Indra. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Kapolda Sulawesi Barat bersama dengan jajaran stafnya yang sempat hadir pada malam ini. Yang kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Dafat Latif yang pada malam ini alhamdulillah sudah selamat sampai di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan membawa berkah untuk Majene dan Sulawesi Barat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Barat, anggota DPRD Sulawesi Barat, Dir Polair Sulawesi Barat, Bapak Bupati Majene, Bapak Wakil Bupati Majene, anggota DPRD Kabupaten Majene, para ulama, tokoh agama yang sempat hadir pada malam ini, Bapak Kapolres Majene, Kapolres Polman, dan seluruh undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu jabatan kita. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tablik akbar yang terlaksana pada malam ini, yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Alumni Dikmaba Polri Angkatan 19 tahun 2000, Polres Majene, Polda Sulawesi Barat. Kita berikan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar.
sama-sama dengan hikmat membuka tablik akbar pada malam ini dengan mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori internasional yang pernah mengharumkan Indonesia di India, Ustadz Nuhun Jamal SAG. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Pak, kamera di belakang, Pak. Oh iya, ada permintaannya, katanya duet. Silakan Ustadz Secara langsung, bersama dengan pasangannya. Secara langsung, Pak. Oh, penontonnya sudah 100. Kasih secara langsung, Pak, mana? Semuanya Ayudi sama nonton apa? Takbir. Masya Allah. Lihat. Bos, bisa mundur sedikit. Mundur sedikit. Kamera. Kamera, Pak, terlalu tinggi. Kamera. Mundur ke sedikit. Kamera rata, Pak. Kasih gabung saja sini. Gabung sini saja, Om. Oh, timnya tahu, timnya. Oke, aman. Tidak, timnya. Mundur saja sedikit. Mau dia apa timnya? Ya, otomatis. Tim namanya, Pak. Tim. Pak, siaran langsung di belakang, Pak. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Turun kameranya. Turun. Tapi timnya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ini laporan ke Mas. واذكروا نعمة الله عليكم. Apa tarik PTN? واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Halo. Enggak apa-apa dibilang, Pak. Bilang ke wartawan supaya kasih akses ke فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. الله استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi secara hikmat kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan kita semua mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pelaksana, dalam hal ini Bapak Sukri, kepada Bapak Aibda Sukri dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarga. Semoga dengan banyak salawat kita diberi rahmat bi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Barat beserta jajaran, yang kami muliakan Al-Ustadz Dr. Haji Datsab Latif SAG SOS MSc PhD. Oh, maaf Pak Ustadz, agak belakang salah. Panjang titanya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Semoga Al Ustadz selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, dan semoga sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Majene, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu karena terlalu panjang nanti Pak. Ketua yang kami hormati, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Barat dan Ketua NUI Kabupaten Majene. Yang kami hormati Ketua NU Provinsi Sulawesi Barat dan NU Kabupaten Majene. Yang kami hormati pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Majene. Yang kami hormati para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para kepala OPD Kabupaten Majene dan pimpinan BUMN yang sempat hadir pada malam hari ini. Ketua Dewan Masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, dai Kantipmas, penyuluh agama se-Kabupaten Majene yang kami hormati, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang termasuk almarhum Aibtu Nurman. Beliau adalah detik kita yang kemarin menjadi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Mamuju. Lingkungan yang religius, aman dan tentram. Selain itu, ikatan persaudaraan kami ini sangat dekat dan memiliki semboyan saudara walaupun tak sedara. Jadi kami bisa berkumpul di sini karena merasa kami adalah saudara tapi tak sedara. Itulah semboyan kami di Mabes Polri. Dan itu terbukti dari kekompakan kami. Kami sering melakukan menyambangi keluarga kita yang mendapat musibah. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa seluruh alumni Mabes Polri Angkatan 19 dan Poluan Angkatan 24 tahun 2000 mendukung sepenuhnya terobosan Bapak Kapolda selaku pimpinan kami dalam mengelola keamanan di wilayah ini, antara lain: yang pertama, kerjasama 4 pilar: Kepala Desa, Babinsa, Babinsa, dan penyuluh agama. Yang kedua, sinergitas TNI Polri. Hal ini adalah mutlak dalam memelihara Kantipmas, utamanya dalam pilkada serentak nanti insya Allah. Mencintai ulama, karena dengan dekat-dekat dan selalu meminta nasihat kepada ulama, kami yakin dalam melaksanakan tugas senantiasa mampu mengedepankan mata hati. Itu. Dan malam ini semua terakumulasi dalam kegiatan kami. Dengan harinya ada unsur TNI Polri seperti yang kami sebutkan tadi di awal, termasuk dai Kantipmas dan Babin Kantipmas. Pada kesempatan ini yang baik ini, kami semua sangat mengharap kepada Bapak Kapolda Sulawesi Barat untuk bisa memberikan kami nasihat atau wejangan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Pada kesempatan ini pula kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi terselenggaranya acara ini,
Semoga yang kita laksanakan ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku alumni Divik Mabes Polri tahun 2000 yang telah bekerja keras bahu-membahu dalam mensukseskan pelaksanaan Tabligh Akbar ini. Semoga ikatan persaudaraan kita yang tak saudara ini tetap terjalin selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami tak lupa haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan hadirin sekalian atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Kapolda Sulawesi Barat, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Fahrudin Jabar MSI, yang akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat sebentar kepada ayahanda kami Al-An falyatafaddal maskura. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Yang mulia Ketua MUI, Bapak Ketua NU Provinsi Sulawesi Barat, orang-orang tua kami, alim ulama, khusus Bapak Ustadz Dasat Latif yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Rektor Unsur Porkopimda, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu lagi, para pengasuh pondok pesantren, kemudian 4 pilar yang sudah disebutkan tadi. Saya tidak berpanjang lebar karena penonton sekarang saya baru cakap begini Pak, udah tepuk tangan mereka. Tahu maksudnya, Bapak Kapolda tak usah cakap panjang-panjang. Kami mau dengar Ustadz Dasat yang berbicara. Saya hanya ingin mengatakan terima kasih kepada seluruh alumni Dikmaba Polri 19 dan Sepolwan Angkatan 24. Saya bangga dengan kalian. Waktu mereka menghadap saya, dia katakan siapa yang akan, saya tanya siapa yang akan hadir memberikan ceramah Tabligh Akbar, katanya Ustadz Dasat. Masya Allah. Saya bilang kok bisa dapat kalian waktu itu? Ya, inilah kepandaian mereka. Perlu kita ketahui bersama, mereka insya Allah bertugas kurang lebih 15 tahun lagi. Sisa penugasan ini mereka isi dengan kegiatan yang ini sampai akhir penugasannya di kepolisian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kapolda supaya masih berada di tempat. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Bupati Majene untuk bisa mengambil tempat. Bapak Dandim 1401 Majene, Bapak Kapolres Majene, Bapak Ustadz Dasat Latif agar bisa mengambil tempat dalam rangka untuk penyerahan plakat. Penyerahan plakat. Jadi penyerahan plakat ini kita akan menyaksikan secara bersama, baik dari panitia, Ikatan Keluarga Alumni Dikmaba Polri Angkatan 19 tahun 2000, Polres Majene, Polda Sulawesi Barat. Ya, kami persilahkan penyerahan cenderamata, kita melihat. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Jadi kita menyaksikan ada timbal balik juga dari Bapak Bupati Majene, telah menyerahkan juga cenderamata kepada panitia bahwa malam ini panitia luar biasa. Sukses ikat keluarga alumni Dikbaba Polri Angkatan 19. Mudah-mudahan ikatan keluarga alumni kedepannya nanti ini akan lebih menyemarakkan lagi kegiatan kita di Polres Majene, insya Allah. Iya. Alhamdulillah, mohon terima kasih banyak kepada Pak Bupati Majene, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan Ustaz. Selanjutnya, tibalah saatnya, waktu yang dirindukan dan kita senantiasa mengharapkan kedatangannya. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Kita akan mendengarkan ceramah dan tausiah rohani yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Da'at Latif SOS SAG MSI. Kepada Ustadz dengan hormat al-anfal yatafaddal maskura, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jumat kita dengar ayat ini. Tidak sah khutbah Jumat apabila ayat ini tidak dibacakan khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya masuk akal tidak ini? Tidak masuk akal rasanya ini ayat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mau atau tidak pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kapolda mati. Kau yang bilang disuruh kau push up. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita. Kapolda, kamu bintang 1. Ibu rumah tangga, das'an, kamu mengaku Islam tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Contoh gini aja, aku marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Wah, dia sabung ayam di tengah hutan. Didapat sama polisi Majene. Wih, Pak Boto. Dikejar. Jangan lari. Wih, lari dia. Jangan lari. Masih lari. Ini polisi tidak bisa kejar karena besar perutnya. Ada juga polisi yang besar perut. Tidak cocok. Kalau pedagang ikan besar perutnya wajar. Oh, polisi di mana itu push up-mu?
sebakutu. Kejar. Jangan lari, masih lari. Capek di polisi, akhirnya ngambil tembaknya. Tembak peringatan ke langit. Duh! Masih lari, tembak 2 kali. Duh! Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kepala anak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya bos, kakinya aku tembak, kenapa nak kepala anak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Oi, ini polisi film India. Lain nak tembak, lain nak kena. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Kalau majelis ulama bikin tablik akbar, biasa. Zaman-zaman memang. Remaja masjid bikin tablik akbar, ndak istimewa. Memang harus begitu. Masjid bikin pengajian, biasalah, memang seharusnya begitu. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu baru luar biasa. Coba, ada majelis ulama bikin pengajian banyak begini. Ini hebatnya polisi. Makanya jangan musuhi polisi, Bu. Anak muda, woi, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imang deh. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, gas mobilku tidak bisa maju, mundur tidak bisa mundur. Saya baca surah Yasin, sudah 2 kali hatam, tidak goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, weh, selesai. Bu, rumah dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, harta semua dijarah. Ibu tahu identitasnya, ibu tahu ciri-cirinya, lalu datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, selamatkan hartaku. Nih ciri-cirinya, saya tahu orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu bukan polisi Indonesia. Itu peleng India. Biar anak SMP namin itu peleng polisi India, biar anak SMP namin minta temuan na. Mikir, kau melanggar, kau dah lihat di rambu-rambu. Saya lihat je Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India. Woi, Bu. Siapa yang undang saya ke sini? Polisi, makanya aku mesti itu polisi. Takbir! Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan haram? Hubbi aklil haram. Mereka yang suka gemar membaca, memakan makanan haram. Siapa mereka? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada. Yo. Wane piro. Perang Badar zaman Nabi. Ikut sahabat membela agama Allah. Perang bersama Nabi. Ada sahabat meninggal. Seluruh sahabat yang masih hidup dan berkata, masuk surga dia ini. Mati membela agama Allah. Nabi lalu berkata, tidak, dia masuk neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Dia berbela agama Allah. Dia berperang bersama kita. Dia membela mu ya Rasul. Kok bisa masuk neraka? Kata Nabi, tinggal sini kok. Periksa dulu kantongnya. Periksa kantongnya, ternyata didapati barang Baitul Mal.
barang negara yang diambil secara tidak halal, belum dia makan baru di kantongnya. Matinya dalam keadaan tidak beragama Islam. Apalagi kamu yang makan uang sogok, termasuk anggota DPR yang terpilih karena menyogok. Ada di Majene? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ya, 2020 saya dengar mau pilkada Majene. Tolong calon pemimpin yang mau jadi bupati, silakan kau daftar. Makin banyak daftar makin bagus. Makin banyak anak Majene mau jadi bupati, makin banyak pilihan. Makin banyak pilihan, makin demokratis. Tapi tolong kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Tepuk tangan baru kau tunggu. Bos. Hei, Bu, di mana-mana itu perempuan paling banyak pemilih. Maka ibu mau memperbaiki kabupatenmu, ibu mau memperbaiki kabupatennya, jangan biasakan datang itu tim sukses kau terima sok uang. Yang kau ketawa. Mana gila cilaka? Termasuk polisi yang jadi polisi karena nyogok. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ketika ibu melihat baleho, mendengarkan berita, membaca dan melihat video yang mengajak hadir untuk tablik akbar ini, maka setan di rumah menggoda, jangan kau datang, jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau nonton sinetron. Itu setan menggoda agar kita tidak datang. Alhamdulillah Bapak datang di sini berhasil mengalahkan setan. Tapi apakah setelah ibu bapak duduk di tempat ini lalu setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang handphonemu. Maka orang yang pegang handphone itu adalah kena godaan setan. Ada di atas panggung. Maka ini ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Kalau sudah kita kasih tahu bahwa yang pegang handphone itu ada kena godaan setan, masih dia pegang handphonenya, bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Kenapa bisa Ustadz? Karena selama bapak ibu pegang handphone, pasti ibu tidak konsentrasi dengar ceramah. Setan berusaha ganggu perhatiannya, ganggu konsentrasinya, ganggu perhatiannya supaya dia tidak serius dengar ceramah. Maka dia ganggu kita dengan handphone. Siaran langsung juga baru 2 ji penontonnya. Tomo-tomo kajili-jili. Momia 60 umurnya siaran langsung tengi di Facebook. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Cikat. Semua kok, kepala batu. Saya serius, simpan dulu HP.
simpan. Sebentar pi, foto-foto bu, sebentar pi. Saya layani ki sampai pagi selfie. Dan ini saya kan fansku itu rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Sudah ceramah orang capek dah kejar maki itu Ustaz, selfie dulu Ustaz. Ini nih dilayani karena kalau enggak nak status nak bilang ki sombong. Sudah ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi lagi Ustaz, jelek. Bukan HP kabur, mukamu yang jelek. Serius Kak, simpan dulu HP tak? Simpan dulu dek. Bisa minta tolong simpan HP ya? Boleh? Di sana yang menyala, minta tolong. Saya tidak mau lanjut ceramah kalau masih ada yang rekam. Bisa? Ayo. Orang Mandar itu orang taat. Orang Mandar itu paling gampang diatur. Ya. Saya bersahabat dari SMA sampai kuliah S2. Ada beberapa orang Mandar sahabat saya. Dan yang ada di pikiran saya, opini saya, bahwa orang Mandar itu tidak rewel dan gampang diberitahu. Jadi kalau ada yang sudah dikasih tahu masih merekam, saya curiga dia penduduk ilegal di sini. Sudah ya? Begini saya jelaskan Ki, kenapa saya larang rekaman. Kenapa? Di sini sekarang banyak orang, ini kan kita ceramah untuk orang Islam toh? Tapi kalau Bapak siaran langsung didengar juga oleh non muslim. Ada nanti saya bahas tentang akidah Islam yang bisa orang non muslim tersinggung. Maka sebaiknya jangan siaran langsung. Kalau mau dengar hasil ceramah saya, silahkan nonton di channel saya nanti Dasat Latif. Ada nanti rekamannya, jelas gambarnya, jernih suaranya. Sudah nonton jangan lupa like and share. Ya, contoh bahayanya itu orang yang selalu menjelek-jelekkan ulama. Contoh, guru kita Abdul Somad siaran langsung kasihan. Ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Dia jelaskan, catur itu haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Tapi nak potong nih, hilang itu yang kalian masih main catur, orang lagi sholat, nak potong. Nah edarkan saja catur haram. Marah semua orang yang suka main catur. Saya juga ditanya, bagaimana hukumnya main catur Ustadz? Haram. Betul ki haram? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Tidak bisa kau menang kalau tidak kau bunuh Perdana Menteri. Membunuh dalam Islam haram. Ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Pak Jenderal, ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah sholat 5 kali sehari semalam, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, Allah dan malaikat berselawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sini tomat tepe, mari kalian bersalawat kepada nabimu, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Mana yang dimaksud bersalawat dengan sebaik-baik salawat? Bersalawat kalian, doakan nabimu, sebut nabimu, sampaikan salam kepada nabimu dengan sopan santun. Caranya, jangan kau salawat sambil merokok. Yang ketawa serius, saya ini celaka. Salawat sambil merokok, salatu, beleng-beleng. Hei bos, ini polisi.
Coba kau sebut jenderal di depanmu baru kau sambil merokok. Jenderal. Ayo. Nabi Allah perintahkan kau salawat dengan sebaik-baiknya, maka jangan kau salawat sambil merokok. Karena ulama mayoritas mengatakan rokok itu haram. Masa kalian mau rokok, melakukan perbuatan haram sambil kau sebut namanya nabimu? Kalau kalian sayang cinta kepada nabimu, sebut dengan penuh penghormatan. Jangan merokok. Ada perokok di sini. Orang merokok kayak orang belen-belen. Coba makili kalau dia merokok kayak kurang kerjaan. Apa kau bikin itu? Dongo. Sekali-kali isap punya. Ibu-ibu, senang suami merokok? Senang suami merokok? Senang suami berhenti? Jadi apa mau coba? Makanya Jangko Piti tidak dengari dulu kok. Yo, saudaraku, adik-adikku remaja, teman-temanku, bapak-bapak saudaraku, kalau bapak merokok saya doakan berhentilah merokok. Kalau bapak bilang merokok baik, mulai besok pagi panggil itu anak tayang SMA, suruh merokok sama-sama kita. Kau 5 batang, nak saya 5 batang. Kasih habis dulu baru piko sekolah. Mau kira-kira? Mau? Nah, berarti kenapa? Karena bapak yakin rokok itu jelek. Jelas? Ya? Berhenti merokok. Kalau bapak tidak senang orang yang selalu Israel, yang selalu menembaki orang Islam, bapak tidak senang mereka, dia mau kopi unjuk rasa. Jamin. Gimana caranya? Berhenti kau merokok. Kenapa Ustaz? Karena rokok itu semua pabrik yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Indonesia hanya berapa persen pemiliknya, mayoritas pemilik sahamnya orang Yahudi. Dan bapak tahu orang Yahudi ketika transaksi bapak beli 1 bungkus, itu 20% dikirim ke Israel untuk tembaki saudaramu sesama muslim. Nggak enak kau dengar. Apalagi sekarang 2020 dikasih naik lagi pajaknya. Saya ditanya, Ustaz, saya dikasihan tiap hari mak berdoa, mudah-mudahan itu istriku sembuh. Saya selalu berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Saya tanya, Pak merokok ki? Nah merokok kah Ustaz? Berapa 1 batang itu? Berapa batang 1 hari? Nah bilang 1 bungkus. Berapa isinya 1 bungkus? 12 batang. 12 kali bapak bikin dosa, pantas doamu tidak dikabulkan Allah. Nggak enak didengar. Nah, saya suruh kondang nggak? Apa kok bos? Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk. Nabi melihat malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu banyaknya jari-jarinya? 1 juta jari-jarinya. Bapak polisi, berapa jari-jari tak bos? Cacat kok itu. Kaki lu 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu banyak jari-jarinya? Dia bilang, mau aku tanya. Ternyata dia malaikat pencatat hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa ibu? Karena banyak sekali. Nabi bertanya, malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Semua aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Majene. Lapangan apa kan namanya ini? Ya itu.
Mereka berkumpul dari kampung-kampung, dari lorong-lorong, mereka datang ke lapangan, mereka berkumpul duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu ketika kumpul seperti ini bersalawatlah, karena Allah turunkan kemuliaan dan keberkahan lebih banyak dari jumlahnya air hujan. Maka saya mau dengar kita tanding ini, mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar ini ibu-ibu. Oleh bu, ibu, ayo jangan mau dikalah sama suami. Ayo, kasih kencang ibu-ibu ya. Ikut. Salatullah ala toha. Belakang. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih bu. Terima kasih Pak. Ini bukan keras. Ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu Bapak polisi. Makanya ibu kalau ditelepon ki suaminya orang, ibu jangan bikin syahdu suarata. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja komandan. Bagaimana suaminya orang tidak menggelepar-gelepar? Lagi apa ibu? Baring-baring dong. Tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Tak ada telepon mau besok. Bahayanya itu kala-kala Satpol PP. Polisi setengah. Nah ibu diam, ibu diam, ibu diam, diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo bos. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Kasih keras. Getarkan yang ada langit di atas kita. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah tapak mak bos. Diam ku semua, diam. Kita dengar ini di atas. Ini kan bos-bos ini toh. Kita dengar, kan tanda suaranya ya. Ada bintang 1 bos. Diam. Serius, jangan ketawa ibu, diam. Ayo pak, ayo. Sholat. Loaded. Ini mau poligami bro. Ayo bareng-bareng semua yang ada di atas, bapak, ibu, laki, anak muda, ayo sama-sama. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda Sulawesi Barat, terkhusus para alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madam pedam peka pak, saya tidak bisa sebut nama tak satu demi sapu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu nama tak. Dan apalagi kalau ku sebut namanya panitia, habis sampai jam 11 selesai. Nah, saya mau bercerita. Ini kita kumpul di lapangan. Ya. Nanti di akhirat kita kumpul juga seperti ini. Cuma lebih besar. Lebih besar, lebih luas. Ini dingin. Nanti itu di akhirat, matahari kata Nabi seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Begitu panasnya. Ada orang keluar keringatnya sampai mata kakinya. Keringatnya sampai pusatnya. Ada sampai di leher keringatnya. Ada yang sampai tenggelam. Sementara orang di sampingnya tidak apa-apa.
Dan pada saat itu kata Nabi, mukanya sudah tidak seperti waktu dia hidup. Ada yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka koruptor dan pencuri-pencuri. Tikus. Ada juga nanti yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Siapa mereka? Mereka yang suka mencari muka. Ini di kantornya bupati dan kantornya kapolda. Siapa? Cocok di Pak. Kenapa kau cari muka? Polisi, nggak usah cari muka sama jenderal. Capek kau bos. Lebih cari muka kepada Allah. Pak Jenderal tadi bilang, kalau kalian mengedepankan Allah, maka Allah akan menolong kamu di mana dan kapan saja. Tapi kalau kalian cari muka sama jenderalmu, begitu jenderalmu mutasi, pusing mako lagi. Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Anggota DPR yang masuk karena menyogok, PNS yang masuk karena menyogok. Oi, lebih baik kau tetap menjadi PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun TTP, tetap tidak pegawai. Daripada kau nyogok. Ya, macam-macam muka manusia waktu itu. Dan pada saat itu semua manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin tahu, saya ini masuk surga atau masuk neraka. Belum pengadilan dimulai. Sama kalau Pak polisi bilang, kamu tersangka, kan mau cepat adili. Adili kak cepat deh, kalau salah kak berapa tahun, kalau tidak lepaskan saya. Lama menunggu, pengadilan belum dimulai. Maka datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah nenek dan kakek para nabi. Tolong ketemu Allah. Mangolo kalau dipuangi milodoaku supaya pemulai pengadilannya. Menghadap kepada Allah supaya mulai pengadilan. Apa kata Nabi Adam? Saya malu ketemu Allah. Masih rika. Kenapa? Saya pernah makan bawang haram. Saya pernah makan buah khuldi. Allah haramkan tapi saya makan. Saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan muka? Adam alaihissalam sekali makan buah khuldi, malu ketemu Allah. Di mana bapak-bapak yang tiap hari makan uang haram? Dagang nipu pembeli. Asli nih, asli. Betul kok. Ini ikanmu enggak pernah kena air? Enggak pernah. Sampai di rumah dia la ilaha, nah tipu sikat ipak balik cilaka. Coba kamu dapat untung 10.000, tapi mulutnya yang keluar dari 10 orang yang beli dia bilang kau semua celaka, maka bagaimana hidupmu mau bahagia? Ini pengadilan 250.000. Ada uangku Pak. Kau sudah tidak ada uang, pelanggar lagi. Berapa mesti Pak? 50 ji Pak. Mari semua itu. Tidak ada pembeli bensin Pak. Sudah nih, ambil ke 10.000, mari 40. Dia kasihlah uang kita 40.000 Pak. Tapi sepanjang jalan dia naik motor Andre lah cilaka. Andre. Hei, anak muda. Kamu tidak mau polisi, tapi kau yang ngajar. Kalau kau mau polisimu baik, jangan kau ajari untuk nerima sogok. Kau melanggar, tapi kau menangis. Pak, tolonglah Pak. Kerjasamanya kasihanlah saya Pak. Ini motor dipinjam ke siapa? Baru mau rekam.
Kurang ajar kau namanya itu. Kalau kalian mau polisimu baik, jangan kau ajari sogok, taat ku hukum. Kau melanggar, tilang saja Pak, dengan senang hati saya tilang. Yang kau bilang kalian juga masyarakat. Kalau anakmu narkoba jangan kau sogok itu polisi supaya lepas. Anakku narkoba, tangkap, penjara dia supaya dia tobat. Yang Bapak datang ini itu kasih. Ini kita di sepupunan di sini. Kita mau polisi kita baik. Kita mau polisi kita berintegritas. Kita mau polisi kita punya martabat. Tapi kalian yang datang mengemis-ngemis mengajari dia disogok. Yang namanya manusia biasa, kalau normal tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan istrinya, normal-normal ekonominya, tidak ada masalah. Tapi ketika Bapak datang bawakan masalah, dan dia juga butuh dengan uang, pasti ketemu. Satu mau disogok, satu butuh uang, jalan. Si runtuh si securena. Aduh, sama-sama. Kamu jangan mau nyogok, kamu jangan disogok. Maka Nabi jelaskan yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Coba enaknya itu kalau datang Bapak melanggar. Bapak melanggar ini. Siap Pak, saya tahu melanggar. Dalam darurat Pak, tilang saja saya Pak. Enak. Uangmu halal. Masuk ke pembangunan jembatan. Jembatan dibangun, selama jembatan itu dipakai, maka selama itu kau dapat pahala karena uangmu ada di jembatan itu. Tapi kalau langsung kau dah jabui. Beleng-beleng. Si runtuk si seladogok. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, orang cuma lihat jalan, sibuk memang tunggu ibu-ibu. Tadi saya lewat di situ turun mobil, ada bilang itu pendek balik orang. Dan paling bilang ke gagahnya tahu. Pendek, kenapa kalau saya pendek? Yang paling menjengkelkan baru lewat kita bilang itu juga bajunya yang di YouTube. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Terima kasih. Lalu Nabi Adam berkata, coba saya kau datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta kau dia berdoa, siapa tahu dia mau berdoa. Datang lagi sekelompok yang gelisah ini. Ya Ibrahim, engkau adalah nabi, tolong ketemu Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa Nabi bilang Nabi Ibrahim? Saya juga malu Kak. Kenapa? Saya pernah bohong sekali seumur hidup saya. Di mana mau kusimpan mukaku? Ibrahim, satu kali bohong, malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang tidak hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Keren sih. Hei Pak, Bapak polisi kadang-kadang bohong istri. Jangan kasihan, lihat itu kasihan istri tak. Lihat beda itu istri tak kasihan. Coba saya lihat itu istri macam itu. Coba lihat. Nah tinggalkan kasihan kampungnya dari Jawa, dari Sumatera, dari Irian, dari Parepare, dari Endrekang. Dia tinggalkan kasihan datang ke Majene bertahun-tahun. Ditelepon sama bapaknya, nak pulang kau dulu nak, sakit kak ini kasihan, mamamu sudah tidak bisa urus kak. Kau dia anakku perempuan. Menangis dia jawab, Pak mau sekali kak ke situ Pak, tapi Pak kita tahu nih suamiku polisi, bisa saya tinggal Pak, ada anakku juga kasihan, minta maaf kak. Meronta-ronta hatinya, mau meledak hatinya mendengar
nampaknya, tapi dia pilih tinggal di Majene karena dia urus suaminya. Masa kalau begitu istrimu masih kau bohongi? Di mana perasaanmu sebagai suami? Ya Bu, tenang Ibu, saya bela kau ini hari. Coba lihat kasihan itu. Pak, dengar Pak, Bapak pegang uang 5 juta, saya yakin 2 minggu habis. Tapi coba lihat itu istri tak. Gaji tak kasihan 4 juta. Ada di situ cicilan motor, ada di situ sekolahnya anak tak, cicilan televisi, cicilan rumah. Tinggal 2 juta dia terima 1 bulan dan mampu menghidupi bapak dan anaknya yang 2. Itu hebatnya perempuan. Lalu bapak masih bohongi. Bagaimana kau mau selamat di akhirat kalau bohong-bohong saja kerjamu? Ya, 1 orang saja dibohongi susah, apalagi anggota DPR yang bohongi 1 kabupaten. Waktu mau dipilih datang semua, pilih Kak Bos, ini kartu namaku, ada masalahmu tenang mako telepon saja, ini 24 jam tenan no capok he. Begitu dipilih nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini. Seandainya mau pilih caleg, itu caleg biar tidak diundang datang semua di sini. Tapi mana itu semua? Hilang itu. Berapa yang terpilih? Berapa anggota DPR di Majene? 25. Berapa yang hadir sekarang? Lihat ini orang yang hadir, orang baik ini yang hadir. Ya, Ibrahim alaihissalam sekali bohong malu ketemu Allah. Berhentilah membohongi orang. Bapak-bapak berhenti bohongi istri. Kita juga Bu, jangan tong kita lewat-lewat. Suami tak kita kira tahanan, periksa terus HP-nya. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Ada ibu-ibu di Makassar, nah bilang, Ustaz, bagaimanakah itu supaya sehat-sehat jantungnya suamiku? Saya bilang, apa doanya? Saya bilang, jangan aku baca doa ibu. Jadi bagaimana Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Bagaimana enggak serangan jantung ki? Periksa baru ada SMS, mati tidak dapat. Bagaimana ibu? Enggak dibohongi karena ibu kalau jujur ki marah-marah ki. Lebih ibu dibohongi supaya senang perasaan tak. Ternyata ketahuan ya itu takdir burukmu. Saya ada temanku toh, Bu, masih suka na telepon. Semenjak ini banyak ceramahku viral-viral. Tamang SD ku, selalu ada telepon. Mau ku blokir tidak enak. Ku terima. Bagaimana perasaannya mama nyecek? Terpaksa ku tulis di HP ku penjual batu bata. Begitu lagi duduk-duduk kak bunyi, penjual batu bata. Mama necek berteriak, Ustaz, penjual batu bata. Mama mati nih. Saya bilang, nyangki angkat kisah yang tagihan itu. Menjangki pale deh, kan uangku lagi pasti kita ambil. Saya jangki angkat, jangki angkat. Salam mak. Suatu ketika tiba-tiba pulang gak ceramah, bikin teh. Kenapa ini saya ambil gula? Kenapa nak asin ini gula? Lihat toples tulisannya gula, isinya garam. Saya tanya mamanya, cek kenapa bisa begini? Kau tulis garam, gula baru isinya garam. Nah bilangnya HP tak juga lain ditulis lain sini. Jadi suami itu kalau mau dia jujur, berikan kepercayaan. Ya, semakin ibu jadikan dia seperti tahanan, maka dia semakin sering berbohong. Kalau kita cerahkan, Bang, saya percaya ke 100%. Kalau kita bohong, kita yang dapat dosanya.
Apa kita tega bohongi Kak? Kasihan. Saya mengabdikan diri, saya berhenti bekerja, saya tinggalkan keluarga untuk mengabdi sama kita, suamiku sebagai imamku. Masa tega ki bohongi Kak? Nah, maka dia akan terbebani. Pulang diperiksa, pergi warung kopi baru 10 menit, telepon di mana kok, di mana kok? Ada kok di kantor, di mana kok? Di kantor dia kasih bohong kok, video call dulu, hehe, di telecombo. Ya, Ibu, berikan saja kepercayaan. Kalau dia bohong, dia terima maksiatnya, dia terima dosanya dunia akhirat. Ya, dan angki saja Ibu. Yang suka, karena ini dia itu suami takut. Dia itu suami. Apa dia bisa begini sama komandannya? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Tidak pernah salah. Siap salah, siap salah. Pak, siap salah. Biar itu kodon diinjak kakinya. Siap salah komandan. Dia itu suami tak kasih ini muka-muka kasihan semuanya. Di kantor dimarah-marahi, di jalan hujan, ngatur lalu lintas, ngirup asap knalpot, masuk warung kopi baru dilihat kasihan, Nabila orang mau lagi dibayarkan, mau lagi dibayarkan. Kira enak itu jadi polisi. Ya, sampai lagi ku marah-marahi lagi. Memang tahu kenapa kau tidak lawan? Bodoh sekali. Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Makanya jangan kita lewat-lewat loh. Nah ya, puas maki Bu. Nah, lalu malaikat Nabi Ibrahim lagi berkata, coba kau datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau ada Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Justru anakku melawan saya. Saya berdakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anakku kodoh lawan Kak. Di mana mau kusimpan mukaku? Nabi Nuh, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah. Di mana bapak-bapak yang 4 anaknya tidak ada yang sholat? Gimana ibu-ibu 2 anak gadismu tidak ada pakai jilbab? Gimana bapak-bapak 3 anak, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 pengedar bandar? Ayo. Bapak usuk berjamaah di masjid, tapi anakmu tidak pernah datang ke masjid. Di mana mukamu nanti di akhirat kalau kau tidak urus anakmu? Dan ketahuilah para pemimpin, bupati, kapolda, kapolres, demi Allah, pegawai anak-anak buahmu adalah tanggung jawabmu di akhirat kelak. Jadi kapolres berapa polisi yang bapak harus tanggung di akhirat kelak? Maka jadilah kapolres, jadilah kapolda, jadilah bupati yang mengayomi, mengajak kepada anak buahmu dengan kebaikan. Sudah diajak kebaikan dia tidak mau, lepas tanggung jawab. Pak Kapolres, saya perintah begini, saya sudah lakukan ya Allah. Saya sudah perintah, saya hadirkan pendakwah, saya ajari dia, tapi dia tidak mau ikut. Dia yang kepala batu. Kata Allah, malaikat seret itu anak buahnya. Maka dengarlah pesannya Kapolri, jadilah pimpinan polisi, tentara kah, apakah, hiduplah sederhana. Kapolri berkata, Ustadz, sampaikan kepada semua polisi kalau kau ketemu Ustadz, sampaikan supaya jadilah polisi yang hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Baru jadi Kapolres, kalau pergi bandara, kayak dia punya itu bandara, mau tutup semua jalan. Dia saja Kapolresnya 7 pengawalnya, istrinya 12 pengawalnya. Karena istrinya itu lebih Kapolres lagi dari dia. Suaminya pangkat AKBP, istrinya kombes. Tapi bukan di Polres Majene dan bukan oleh Wali Mandar Sulbar, ini baik-baik polisinya. Itu yang begitu saya cerita tadi, polisi Pelemindia. Maka Bapak Ibu, didik anak. Ibu-ibu berapa anaknya Ibu? 2 Ustadz.
didik itu anak. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan ibu? Ibu-ibu siapa yang doakan kalau meninggal? Suami deh, dia kawin lagi. Ayo Pak, masuk dikubur, siapa yang doakan bapak? Anak buahmu tidak. Siapa doakan? Saudaramu saja belum tentu dia doakan kau. Siapa yang selalu berdoa? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kakakku na minta itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan adek ya gampang itu. Suka doakan, ku lupa lagi. Maka bapak ibu didik anak. Biarkan bapak jadi petani. Biarkan bapak jadi nelayan. Biarkan bapak jadi buruh. Biarkan jadi bapak apa kadarnya pekerjaannya. Tapi didik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampaikan kepada anak kita, nak kau sekolah baik-baik. Perbaiki akhlakmu. Saya siap biayai kamu. Saya siap ongkosi kamu. Yang penting sekolahmu tinggi, perbaiki akhlakmu. Jangan kau cemas, saya yang tanggung semuanya. Kontrol. Anak-anak kita bisa rusak kalau kita tidak didik dengan baik. Ya, kita dulu waktu kecil orang tua kita betul tidak ada sekolah, tidak sarjana, tidak polisi, tapi cara didik anaknya luar biasa. Bagaimana cara didik anak kita supaya bersaudara? Mak, mau kak pergi main? Nah bilang mamaku, pergi mak nak, tapi bawa adekmu nak. Kalau menangis adekmu, kau kupukul itu. Namanya matarana. Iya toh? Saya ingat sekali waktu ku kecil, selalu temanku dan kasih masuk kak main. Karena bilang selalu menangis adekmu kau deh. Iya toh? Ada yang ganggu adek tak, kita berkelahi. Akhirnya apa? Bersaudara kita betul-betul saudara. Ada yang ganggu kita berkelahi. Sekarang satu ibu satu bapak gara-gara sawah 30 hari berpengadilan dan sampai baku pukul. Siapa yang salah? Orang tuanya salah mendidik anaknya. Dulu ibu-ibu lahir anaknya mapa susu, dia gendong. Siapa yang sekarang susui anak pak? Sapi. Siapa yang gendong? Kereta. Maka jadilah anak kita seperti sapi. Coba lihat itu sapi, kalau Idul Adha, diikat tamannya, dipotong itu tamannya di samping, dia tetap makan rumput. Dipotong di tamannya. Begitulah anak tadi pukul saudaranya, dia tidak pernah peduli. Maka kalau mau didik anak, didik dari sekarang. Dulu satu tempat tidur, 3 di atas. Apa tuanya? Ada pengawas. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu ini? Udah pakai surat nama. Di mana mu dapat? Di buku nama? Ada matanya. Coba. Maka Pak, Bu, didik anak kita. Gimana cara didik anak? Buka surah Luqman. 1, kata Allah, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Didik anak kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Nah, Tuhan banyak, tapi Tuhannya orang Islam Allah. Lain Allah, bukan Tuhanmu. Tuhan yang lain, Tuhannya orang lain. Tuhanmu Allah. Masih kecil Ustaz. Anak-anak itu paling gampang diajari tentang lagu. Ajar anak kita lagu, cepat itu. Maka ajar anak kita, jangan lagi lagu-lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, ganti itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah itu dakwah. Katakan Tuhan itu satu, tirudi. Itulah. Lagu-lagu kita zaman kecil kan bagus-bagus. Bicara soal akidah, rezeki siapa yang ngatur? Allah. Mana buktinya nak? Nyanyi ke bede. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, cicak di dinding. Nyamuk terbang. Tidak bisa mungkin, tidak bisa maksud itu. Bagaimana caranya cicak mau makan nyamuk? Nah nyamuk lompat tidur.
Diterbang itu, tapi nak itu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang nak karena Allah yang ngatur rezekinya itu cicak. Lagu tidak berkata cicak lompat ke nyamuk, boleh ngina. Itu akidah. Ajarkan lagu. Kita lagu tak dulu kan bagus-bagus toh. Lagu-lagu Merama, judi. Ibu-ibu dulu juga bagus lagunya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagu-lagu ibu dulu kan dakwah. Sekarang lagunya ibu-ibu, yo ayo, yo ayo, apa ayo apa? Ayo poligami. Majelis taklim bede, tiap bulan dengar pengajian, tapi apa prakteknya? Di depan kantor bupati, depan itu perempuan, laki-laki di belakang, itu perempuan roknya sempit, olahraga mi, 1, 2, 3, bapak-bapak di belakang, 4. Ada anak kita nih, itu kita. Saya waktu kecil kan lagunya bagus-bagus, ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai bosan bersahabat kalau tanya dengan rumput. Itu lagu-lagu bagus kan dulu, ya. Lagu dandut. Mengapa minuman itu haram? Cudududu. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Berzina itu cara binatang. Nggak perlu nikah. Masa akad nikah kambing? Mengundang dengan hormat menjadi saksi pernikahan kambing saya, Pak Kapolda Sulawesi Barat. Itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Mau punya anak yang soleh dan soleha, rumus keduanya, jangan beri makan makanan haram. Kalau bapak polisi, PNS, pedagang, selalu kau kasih makan uang haram anakmu. Hari ini uang haram, besok uang haram, lusa uang haram. Akhirnya apa? Darah dagingnya uang haram dalam perutnya. Jangan heran kau nasihati tidak mempan. Jangan heran kau nasihati dia melawan. Kenapa? Kaswatul qalbi, keras hatinya karena yang membentuknya adalah uang haram. Maka jangan heran kalau ada pejabat yang suka makan proyek palsu. Istrinya penenakan, istrinya selingkuh, anaknya kepala batu, anaknya kasih hamil ceweknya, yang cewek dikasih hamil sama pacarnya. Itu kalau uang haram kau kasih makan anak. Coba lihat anaknya guru-guru ngaji. Mana ada guru ngaji jadi bajingan? Saya bapakku guru ngaji almarhum. Salah satu peninggalan beliau yang sampai sekarang saya pelihara, pengajian di rumah. Saya tanya mamaku, siapa nih anak murid nak bapakku almarhum mak? Lebihnya 60 anak. Tapi masih sakit pak, namun anak dek mau pada setebe, na tiwi itu matona.
kecil dia sudah datang. Nah, saya bilang, siaga na wajah, dia nama ke wajah nak. Kenapa ndak dibayar? Nah, bilang, sedangkan kau kasih gratis, nah susah itu anak-anak mengaji, apalagi kau susah bayar. Saya ingat almarhum bapak saya pernah saya protes, kan dulu itu tidak ada membayar orang mengaji kampung, iya toh? Dan saya ingat itu tadi saya dikasih patudu di Polman. Saya ingat saya dulu sering sekali karena ada anak-anak ngajinya bapak kurang mandar, dan itu kalau dikhatam dia kasih kursi apa itu kuda patudu. Saya pernah tanya bapakku, kan itu orang-orang dulu kalau mengaji paling ji ayam, toh? Baru masuk bawa ayam. Nah dapat Al-Fatihah cerai lagi. Dapat ikra cerai lagi. Naik kurang besar cerai lagi. Nah dapat pertengahan cerai lagi. Surah dapat lagi as-sajadah cerai lagi. Terakhir cerai lagi. 7 kali cerai. Saya tanya bapakku, kenapa banyak sekali cerai Pak? Nah bilang, ya tunai saroh. Ayam di kodong apa? Korupsi ayam jantan. Ya, maka ibu bapak, kalau bapak ibu mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Dengar ibu-ibu Bayangkari, dengar ibu, ibu. Kalau datang suami tak bawa uang, gajinya selama ini 5 juta, tiba-tiba dia datang bawa 7 juta, maka istri yang baik dia tanya, bang, dari mana ini 2 juta? Biasanya 5 juta juga juta. Kenapa ini jadi 7 juta? Ini 2 juta halal tidak? Tidak jelas bang. Kalau kita mau makan, pakai jangkik bawa di rumah. Saya tidak mau kasih makan anak uang haram. Itu. Bisa ibu? Bisa? 2 juta bisa. 20 juta bukanya. Sini cepat, sebentar topi. Salatullah. Ayo keras. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Lalu Nabi Nuh berkata, coba kau datang kepada Nabi Isa. Ya Isa, engkau adalah Nabi dan Rasul, pengajar cinta kasih. Datanglah, tolong menghadap kepada Allah. Supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa? Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Justru umatku menganggap saya sebagai Tuhan. Lalu Isa alaihissalam berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, penghulu para Nabi. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Tidak diciptakan dunia dan isinya kecuali Allah sayang kepadamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. 4 seniornya semua angkat tangan. Nabi lalu berkata, tenang semua, tenang maki semua ya, hadirin, tenang semua. Serahkan kepadaku. Hari ini Allah kasih lagi saya mukjizat. Mujizatku di dunia berupa Quran. Mujizatku di dunia air keluar dari jari-jari tanganku. Mujizatku di dunia awan tidak menyentuh, matahari tidak menyentuh langsung kulitku. Selain itu ada mujizatku. Apa? Hari ini satu mujizat Allah kasih. Apa itu? Syafaat. Apa itu syafaat? Kalau di kantornya Pak Kapolda rekomendasi nota kata bilece. Di mana manusia tidak ada didengar doanya hari ini. Malaikat pun tidak didengar doanya hari ini. Hanya saya yang Allah dengar doaku. Duduk kau semua, duduk. Lalu Nabi datang menghadap kepada Allah. Dalam sujudnya lalu berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampuni kami ya Allah. Bukalah pengadilan-Mu ya Allah. Selang beberapa saat kedengaran dari aras Allah. Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doamu. Jibril, segera sediakan segala urusan. Kita mulai pengadilan hari ini. Maka mulailah kita diadili satu demi satu. Pada saat itu sahabat ketika mendengar cerita Nabi ini bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Kata belecemu kami butuhkan. Apakah semua mendapat nota darimu ya Rasulullah? Apakah semua orang Islam otomatis mendapat nota darimu ya Rasul? Nabi katakan tidak.
kalau kalian mau mendapat syafaatku, 2 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya menjadi bupati. Apa syaratnya kata Nabi? 1, tetungangi sempajangi, dirikan sholat, aqimis salat. Jadi bapak kalau mau mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah, perbaiki sholat. Bapak mau enak hidupnya, perbaiki sholat. Ibu-ibu mau hidupnya nyaman, perbaiki sholat. Adik-adik mau sukses cita-citamu, perbaiki sholatmu. Polisi mau baik pekerjaanmu, perbaiki sholatmu. Nih ada Kapolda. Kalau Kapolda panggil ajudan, coba lihat. Ajudan, siapa? Langsung itu lompat ke biar ada kuaci di mulutnya. Siap jenderal. Kira-kira ada Kapolda panggil ajudannya. Ajudan, tunggu dulu jenderal. Beranimu. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mako dia injak lehermu. Coba Kapoldamu saja panggil ki bos, tidak berani ki bilang tunggu. Kenapa ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sini kok saya kasih kau kemenangan, saya kasih jadi polsek kok, sini kok saya kasih kau kapolres, sini kok kasih naik pangkatmu. Tapi apa kita bilang? Tunggu. Allah ya sudah, tunggu maka pandai urus itu pangkatmu, urus mi sendiri. Maka wajar 30 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau lepas dari BRI. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Ibu-ibu mau baik hidup, sholat. Ibu-ibu ada suaminya nakal, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di medsos, curhatlah dalam sholatmu, minta pertolongan kepada Allah. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa tidak baik hidupku, makin susah. Betul ibu bapak sholat, tapi sholatnya main-main. Siapa ajar ku sholat makuti polo? Ya toh? Allah, kayak ditiup angin. Allah. Ada juga ibu-ibu yang tanya ke Ustaz, kan panas itu kalau siang-siang datang ki mengajar Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh itu orang Ustaz sholat tidak pakai BH? Bahaya itu. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu-ibu bayangkari, menghadap Kapolda tidak pakai BH. Iya jenderal. Maka kalau mau baik hidupmu, perbaiki sholat. Ya. Yang kedua, banyak-banyaklah berselawat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, masih bisa sampai jam 12. Betul? Saya tidak bisa. Ibu tidak bagus pulang malam. Saya dengar ini ada yang sampai pelosok-pelosok. Tengah malam bapak naik motor, nanti ada musibah. Cukup kalau pulang kini, perbaiki sholatnya. Sholat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kesabaran. Bapak polisi hidup sederhana, jangan bermewah-mewah. Ya. Memulai pengajian seperti ini adalah ikhtiar yang baik. Mudah-mudahan saya doakan yang jadi panitia, Pak Sofian yang selalu menghubungi saya, yang sebenarnya tadi hampir saya suruh kakakku ganti saya. Mau sebenarnya lolos dari ini acara. No, telepon dah ku angkat, supaya bisa lolos. Tapi Nabi bilang kakakku datang, ku piku dah datangi ku di sini acaramu ku dah. Ay, sudahlah. Tadinya kan awalnya ini tanggal 14. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya mundur ke tanggal 19. Kalau tidak datang lagi, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih semua panitia yang mengundang saya di tempat ini ya. Tapi ini bisa acara berjalan
Saya yakin ini bisa berjalan dengan baik karena Kapolres dan Kapolda orang baik. Kalau Kapolres dan Kapolda tidak dukung, tidak jalan ini acara kita. Woi, jangan dulu, belum selesai. Duduk dulu bos, woi, belum selesai. Nah, kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Caranya gimana Ustadz? Nonton saya dalam Tabligh Akbar Dami Indonesia ku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 13.30 atau setengah 2 sampai selesai. Tapi lama itu tunggu 1 minggu baru muncul. Maka saya sediakan yang tiap saat boleh dinonton. Gimana caranya? Ambil handphone, buka YouTube, tulis namaku Dasat Latif, keluarlah ceramahku yang ribuan itu. Sudah itu jangan lupa nonton, selesai nonton kasih tanda seperti ini. Gini. Yang kau kasih begini. Sebegini dah cari kau malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini. Dia banyak penyanyi landu. Cuma cepat habis kuota ke 1 jam, menguras kuota 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Cersi, ceramah singkat. 1 menit saja. 1 menit ada ilmu di dalamnya. Gimana caranya? Dasat Latif 12. Dasat Latif 12. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Lebat batang padi jerami. Padi di bata, padi dipanen di pagi hari. Niat hati apa daya takut istri. Nah, ini Bapak Polisi. Berikutnya pantunnya. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan doa, Ustaz. Pembacaan doa. Belum. Doa. Ini kemarin malam ada apa itu? Ada kebakaran pesantren kita. Pesantren. Ada. Nah, saya mau ajak beramal. Ini sapu tanganku lama nih sama saya. Baunya bau Dasat Latif. Saya mau lelang. Siapa mau beli? Mudah-mudahan yang beli ini anaknya bisa lebih hebat dari Ustadz Dasat. Siapa yang mau beli? Ayo, berapa? Bapak tawar berapa? 500.000. Ada yang di atasnya? Ayo, berapa Ibu? 1 juta. Ada lagi di atasnya? Ada lagi? Ada lagi? Tidak gampang dapat sapu tangan Pak Ustaz. Sudah keliling kemana-mana. Berapa? Masih. Masa 1 juta jikodong? Kalau begitu saya beli sendiri. Tidak ada lagi. Saya berharap dari belakang ini. Ada calon bupati di sini? Hah? Ada calon gubernur? Nah, kalau tidak ada, ibu saja yang ambil sapu tangan saya. Nah, ibu ambilin ibu, bukan untuk saya, tapi masukkan ke celengan untuk anak yatim. Ibu miliki sapu tangan saya yang sudah kusam sebenarnya ini. Oh, ibu hamil, saya doakan ibu mudah-mudahan menjadi anaknya anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, foto ibu, foto dulu. Ya, mana kameranya bu? Ya, ini kameranya bu. Ya, mudah-mudahan ibu jadi anak soleh dan solehana. Ya. Poluan ini. Oh ya, makasih bu ya. Nah, kasih ke panitia. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya bantukan kepada pesantren. Mudah-mudahan segera pulih kembali pesantren kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut,
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Ya Allah, angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk, jadikanlah langkah-langkah kami datang ke tempat ini sumber hidayah datangnya darimu. Ya Allah, berikanlah langkah-langkah kami ini, jadikan langkah-langkah kami datang ke tempat ini, pulang ke rumah kami, ya Allah, menjadi pemberat timbangan amal kami di akhirat kelak. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana la sadaita innaka antal wahhab. Rabbana akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita mendengarkan ceramah Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, donasi yang masuk sampai pada malam ini sebesar 31.208.000 rupiah, plus dengan sapu tangannya Ustadz Nas'ad tadi. Sebenarnya 30 juta, tapi tadi ini ada lelang sapu tangan Ustadz bertambah 1 juta, akhirnya berjumlah 31.208.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sumbangan kita semua pada malam ini diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita menutup pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tertib semua ya, kami harapkan kepada seluruh undangan, seluruh tamu kita ini, tolong ditertibkan semua Pak. Yang mau selfie-selfie dengan Ustaz, ya dikondisikan saja. Iya. Jadi rame orang itu. Ini kan jalan keluarnya. Izinkan ku bertaubat, Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana, Maulana ya Iya. Coba dengan tertib kita berselfie dengan Ustaz. Iya. Kita melihat. Coba semua alumni mungkin bisa di atas dulu di panggung. Oh sudah. Foto bersama dengan Robo. Oh iya. DTT dulu. DTT dulu. DTT dengan panitia, tolong
Ah, iya, iya. Banyak sekali penontonnya. Alhamdulillah Iya. telah selesai dan mampu mengumpulkan Jadi mudah-mudahan kita dana diberikan sampai umur puluhan panjang, juta untuk kompes lagi dengan Ustadz kita ke depan. Alilas di Lampoko. Kalau mati berarti sudah lobet ya. Ya, ini ada kacamata ini ketinggalan. Barang siapa yang merasa ketinggalan kacamatanya, ada sama panitia. Kacamata, ya, kacamata ini Pak lengkap dengan tempatnya ini, warna hitam. Ada yang hilang kacamatanya, langsung merapat ke panggung. Terima kasih bagi yang telah menonton live ini. Coba Telah barang selesai. siapa yang Terima kehilangan kasih. kacamata. Sampai jumpa kembali. Iya.